Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Al-Bara' bin Malik Al-Ansori, sang ujung tombak pasukan. Dia adalah seorang yang rambutnya acak-acakan, badannya penuh dengan debu dan kumal, tubuhnya pun kurus kerempeng. Orang yang melihatnya beranggapan seakan ia adalah orang yang kepayahan, lalu memandangnya sebelah mata. Walau keadaan fisiknya seperti itu, ia adalah seseorang yang telah membunuh 100 musyrikin dalam duel 1 lawan 1. Jumlah ini tak termasuk korban yang dibunuhnya dalam kancah pertempuran bersama mujahidin lainnya. Al-Bara' bin Malik adalah seorang pemberani dan selalu terdepan dalam pertempuran. Dialah yang diceritakan oleh Al-Faruq Umar bin Khattab dalam suratnya. Surat itu dikirimkan oleh Umar kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam. Isinya, jangan kalian jadikan Al-Bara' sebagai komandan pasukan karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya. Dikarenakan dia seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan. Dialah Al-Bara' bin Malik Al-Ansori, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dimulai saat permulaan meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pertama sepeninggal beliau, banyak suku atau kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Islam ini. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong pula, hingga tak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Makkah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Kaum yang tetap memeluk Islam adalah kaum-kaum yang keislamannya telah dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Beliau menghadapinya dengan tegar setegar gunung yang begitu kokoh. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran. Juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan pedang. Sekelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah Al-Kadzab. Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur." Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudhar itu, yaitu Nabi Muhammad. Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abi Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Di antara barisan pasukan terdepan ada Al-Bara' bin Malik Al-Ansori dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Najd. Tak lama berselang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin, sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Walid. Bahkan mereka berhasil merobohkannya.
Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Ketika keadaan sudah demikian, kaum muslimin merasakan bahaya besar. Mereka memahami bila mereka kalah di hadapan Musailamah, maka tak ada lagi pasukan Islam yang tegak. Lalu Allah tidak akan menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah di Jazirah Arab, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Khalid mendekati pasukan, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah, sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh pasukan muslimin. Pengikut Musailamah masih tetap tegar sekokoh gunung di medan tempur. Pasukan Musailamah tak peduli dengan banyaknya pasukan mereka yang tewas. Pasukan muslimin menampilkan kepahlawanan yang menakjubkan. Bila dikumpulkan akan menjadi sebuah rangkaian syair-syair kesatria perang dan kepahlawanan. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Beliau adalah pembawa bendera kaum Ansor. Beliau menggali lubang di tanah untuk menancapkan kakinya. Beliau memasukkan kakinya sampai setengah betis. Thabit tetap bertahan di tempatnya untuk mempertahankan bendera tersebut sampai akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.